Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Puspitasari dan rekan saya Fira Putri Fadila. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Bapak Salman Al-Farisi, MPD. Di sini kami akan membahas mengenai analisis perbandingan dan evaluasi buku biologi SMA atau MA pada materi virus dan monera. Menurut Depdiknas, dalam Krisma tahun 2014 merinci prosedur atau langkah-langkah pengembangan bahan ajar, yaitu yang pertama, menentukan kriteria pokok pemilihan bahan ajar dengan mengidentifikasi standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Hal ini dikarenakan setiap aspek dalam SK dan KD jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. Materi pembelajaran dibedakan menjadi jenis materi aspek kognitif, meliputi fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Yang kedua ada aspek afektif yang meliputi pemberian respon, penerimaan, internalisasi, dan penilaian. Yang ketiga ada aspek psikomotorik yang meliputi gerakan awal, semi rutin, dan rutin. Yang ketiga ada mengembangkan bahan ajar yang sesuai atau relevan dengan SK atau KD yang telah teridentifikasi. Dan yang terakhir ada mengembangkan sumber bahan ajar. Kegiatan belajar siswa didasarkan atas bahan pelajaran atau materi pelajaran. Materi pelajaran ini mendukung tercapainya kompetensi dasar. Materi pelajaran dalam hubungan dengan proses penyusun desain instruksional merupakan gabungan antara pengetahuan, fakta, dan informasi yang terperinci, keterampilan atau langkah-langkah, prosedur, keadaan, dan syarat-syarat, dan faktor sikap. Virus dan monera. Kedua materi ini terdapat pada materi pelajaran biologi yang dipelajari pada tingkat kelas 10. Virus adalah parasit intraseluler obligat. Bentuk dan komposisi kimianya bervariasi, tetapi hanya mengandung RNA atau DNA. Virus hanya dapat bereproduksi di dalam material hidup dengan menginvasi dan memanfaatkan sel makhluk hidup karena virus tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Sedangkan monera adalah makhluk hidup yang terdiri atas satu sel atau uniseluler. Monera meliputi sebagian besar prokariotik atau memiliki inti sel tetapi tidak memiliki membran atau selaput inti. Monera termasuk sebagian salah satu dari 8 divisi dalam pengelompokan ini. Lanjut aja, Pir. Dalam kurikulum pembelajaran biologi SMA atau MA, ada tujuan kurikulum yang mencakup 4 kompetensi, yaitu yang pertama, ada kompetensi sikap atau spiritual, yang kedua ada sikap sosial, yang ketiga ada pengetahuan, dan yang keempat ada keterampilan. Kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler. Adapun kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan untuk materi virus dan monera kelas 10 SMA atau MA dirumuskan sebagai berikut. Kompetensi inti 3 atau pengetahuan 3.2 menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Kompetensi inti 4 atau keterampilan 4.2 membuat media kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Terus ada kompetensi inti 3 atau pengetahuan 3.2 menjelaskan perbedaan karakteristik kingdom monera dan protista dan fungi.
Selanjutnya ada kompetensi inti 4 atau keterampilan. 4.2 membuat tulisan berupa infografis, klasifikasi dan peranan makhluk hidup, mikroskopis atau monera, protista dan fungi bagi kehidupan. Selanjutnya analisis dan perbandingan isi buku. Dari buku pertama, dilihat dari aspek yang dianalisis. Dari aspek yang dianalisis, relevansi materi terhadap KI dan KD. Pada buku pertama, cakupan materi virus dan monera sudah memenuhi kebutuhan pencapaian KI dan KD. Relevansinya pada buku pertama dapat dilihat berdasarkan pengembangan materi, pembuatan tugas-tugas, dan evaluasi, serta kesimpulan sesuai dengan KI dan KD. Selanjutnya ada konsistensi materi terhadap KI dan KD. Pada buku pertama, cakupan materi virus dan monera memenuhi kebutuhan KI dan KD. Konsistensi materi pada buku pertama dapat dilihat berdasarkan pada pembahasan struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan dan karakteristik kingdom monera. Yang ketiga itu ada kecukupan materi terhadap KI dan KD. Pada buku pertama, sudah memenuhi kecukupan materi virus dan monera sesuai dengan KI dan KD yang akan dicapai. Pada buku pertama, kecukupan materi virus sudah memenuhi. Akan tetapi, pada buku pertama, kecukupan materi monera tidak hanya membahas monera saja, tetapi juga membahas fungi dan plantae. Dan yang terakhir ada struktur mikro atau kebahasaan. Pada buku pertama, penggunaan bahasa sudah baik, di mana kalimat-kalimat yang digunakan pada materi virus dan monera adalah bahasa baku dan efektif, serta mudah dimengerti oleh peserta didik. Bahasa yang digunakan dalam materi virus dan monera mudah dipahami. Sekian dan terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Vira Putri Fadila. Baik, terima kasih kepada Putri Puspitasari. Di sini saya akan melanjutkan materi analisis perbandingan isi buku pada buku yang kedua. Nah, relevansi materi terhadap KI dan KD. Pada buku 2, cakupan materi sudah cukup mendalam membahas materi virus dan monera, dan sesuai dengan kurikulum 2013 yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Relevansi materi buku 2 sudah cukup baik mengenai materi virus, tetapi pada materi monera seharusnya lebih banyak dilengkapi dengan gambar agar peserta didik lebih mudah memahaminya. Diharapkan peserta didik atau guru menggunakan buku yang lain sebagai referensi. Lalu, konsistensi materi terhadap KI dan KD. Pada buku 2, cakupan materi virus dan monera sesuai dan konsisten dengan KI dan KD. Konsistensi materi dapat dilihat dari penjabaran materi sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh KI dan KD. Lalu kecukupan materi terhadap KI dan KD. Pada buku 2, cakupan materi virus dan monera dirasa sudah cukup mendalam dan lengkap sesuai dengan yang diminta KI dan KD. Untuk kecakupan materi virus dan monera sudah cukup lengkap, di mana pada materi virus sudah membahas struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Dan pada materi monera membahas ciri, perkembangan, hingga klasifikasi monera. Dan ini sudah sesuai dengan yang diharapkan oleh KI dan KD. Lalu struktur mikro atau kebahasaan. Pada buku 2, penggunaan bahasa sudah baku dan efektif sehingga dapat dipahami oleh peserta didik. Tidak terdapat kesalahan dalam penulisan, dan penulisan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan yang baik. Lalu, ada evaluasi isi buku. Yang pertama, relevansi isi materi pada buku terhadap KI dan KD. Ini dapat dilihat secara umum dari kedua buku yang dianalisis sudah relevan dan sesuai dengan ketentuan KI dan KD. Terutama pada buku 1 dapat kita lihat berdasarkan pengembangan materi, pembuatan tugas-tugas, dan evaluasi serta kesimpulan sesuai dengan KI dan KD. Akan tetapi diperlukan penambahan contoh kasus yang relevan pada kehidupan sehari-hari. Dan pada buku 2 sudah cukup baik mengenai materi virus, tetapi pada materi monera seharusnya lebih banyak dilengkapi dengan gambar agar peserta didik lebih mudah memahaminya. Lalu yang kedua, isi materi pada buku terhadap KI dan KD. Konsistensi isi materi
pada kedua buku dapat dilihat dari awal pendahuluan mengenai materi virus dan Monera. Seperti pada materi virus, pada pembahasan struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Dan karakteristik Kingdom Monera ini sesuai dengan ketetapan oleh KI dan KD. Dan begitupun pada buku kedua sesuai dengan yang diharapkan oleh KI dan KD. Lalu yang ketiga, kecukupan materi terhadap KI dan KD. Secara keseluruhan, materi pada kedua buku sudah memenuhi. Seperti pada buku 1, kecukupan materi virus sudah memenuhi. Akan tetapi, pada buku 1, kecukupan materi Monera tidak hanya membahas Monera saja, tetapi juga membahas fungi dan plantae. Dan pada buku 2 sudah sangat lengkap dan hampir dikatakan sempurna, sesuai dengan kebutuhan pencapaian KI dan KD. Lalu yang keempat, struktur mikro atau kebahasaan. Seperti yang kita ketahui dalam proses pembuatan buku, diharapkan menggunakan bahasa yang baku dan sesuai dengan kaidah penggunaan. Nah, pada kedua buku, penggunaan kebahasaan sudah sangat cukup baik dan efektif, dan dapat mudah dipahami oleh peserta didik. Lalu, ada media pembelajaran pendukung. Nah, dalam menunjang proses pembelajaran, agar materi yang diajarkan dapat dengan mudah dipahami oleh siswa, diperlukanlah media pembelajaran. Menurut Hamka, bahwa media pembelajaran dapat didefinisikan sebagai alat bantu berupa fisik maupun non-fisik yang sengaja digunakan sebagai perantara antara tenaga pendidik dan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran agar lebih efektif dan efisien, sehingga materi pembelajaran lebih cepat diterima peserta didik dengan utuh, serta menarik minat peserta didik untuk belajar lebih lanjut. Media pembelajaran terdiri dari banyak hal. Untuk materi virus dan Monera, menurut penulis, yang cocok digunakan adalah komik digital. Pada pembelajaran biologi, siswa membutuhkan media untuk menunjang pembelajaran, agar lebih memahami konsep dalam biologi yang sulit dipahami. Media komik, media berupa textbook, umumnya sangat membosankan bagi siswa, sehingga media bergambar termasuk komik menjadi alat alternatif yang banyak diminati siswa. Media komik ini dapat dikemas dalam bentuk digital dan dapat diakses di luar jam pelajaran di kelas. Di beberapa sekolah, media pembelajaran masih kurang, terutama untuk pembelajaran virus dan Monera. Siswa juga sangat menggemari membaca komik. Dengan menggunakan media pembelajaran berupa komik digital, siswa lebih dapat memahami materi virus dan Monera ini. Komik digital ini mampu diakses melalui handphone dan Android, serta komputer kapanpun dan dimanapun. Komik digital ini bertemakan aksi dan edukasi yang berisikan materi dan teori yang sesuai untuk pembaca usia remaja di bawah 18 tahun, baik dari segi gambar, alur cerita, dan isi materi di dalamnya. Dari beberapa penelitian disimpulkan bahwa media komik digital, materi, virus, dan Monera layak digunakan sebagai media pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Adapun kesimpulan dari hasil analisis kedua buku biologi SMA MA pada materi virus dan Monera ini, dapatlah kami simpulkan bahwa buku haruslah dibuat sesuai dengan ketentuan dasar dan kompetensi yang akan dicapai oleh peserta didik. Maka dari itu haruslah memiliki relevansi, konsistensi, dan kecukupan materi, dan juga penggunaan bahasa yang baku dan dapat dipahami dan dicerna oleh peserta didik. Baiklah, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.